Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Sebagai produsen makanan dan minuman sehat yang sudah berkiprah cukup lama, Nutrifood secara resmi launching NutriHub di Jalan Ijen Malang. Dengan konsep co-working space, ke depan diharapkan warga Malang yang hadir dapat memanfaatkan tempat ini, tidak hanya untuk bekerja, namun juga sebagai tempat berinteraksi dan bersosialisasi mencari inspirasi baru. Ya, jadi hari ini kita menyelenggarakan launching NutriHub Malang yang merupakan ruang terbuka co-working space bagi komunitas-komunitas anak muda maupun organisasi yang berada di Malang. Ya, melalui acara ini kita ingin memperkenalkan NutriHub Malang ini sebagai satu tempat yang harapannya bisa menjadi wadah baru bagi anak muda Kota Malang untuk bisa berinteraksi sekaligus bersosialisasi juga untuk mencari inspirasi-inspirasi baru. Melalui kegiatan launching yang diadakan pada siang hari ini, harapan kami adalah semakin banyak masyarakat anak muda Kota Malang yang mengetahui tentang NutriHub Malang ini dan juga bisa memanfaatkan NutriHub Malang ini sebagai ruang untuk berkolaborasi sesuai dengan tagline kami, yaitu Connect, Collaborate, and Innovate. Meningkatnya konsumsi air cheese atau lebih dikenal dengan kacang polong merupakan permintaan air cheese di pasaran semakin meningkat. Sayangnya budidaya tanaman air cheese di Indonesia masih belum intensif karena belum memiliki bahan genetik yang bervarietas. Ini adalah tanaman air cheese. Saya juga meneliti air cheese. Air cheese nama ilmiahnya Physarum sativum. Kalau nama lokalnya itu ya air cheese, kemudian kapri atau kacang polong. Ini adalah tanaman yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu genetika. Nah, kebetulan saya sebagai peneliti pemulia tanaman ini mengumpulkan koleksi dari seluruh Indonesia, ya, terutama dari Sumatera dan juga dari Jawa. Sumatera saya mendapatkan koleksi dari Brastagi, kemudian di Jawa saya mendapatkan dari daerah Garut, Semarang, Boyolali, Temanggung, kemudian dari dari wilayah Probolinggo di daerah sekitar Bromo. Nah, yang ditanam saat ini itu adalah hasil seleksi dari ukuran yang berbiji besar. Karena memang air cheese itu bisa dikonsumsi pada saat polong muda atau pada saat bijinya berkembang maksimum. Kalau kita kenal dengan istilah kacang polong, atau bisa juga dikonsumsi dalam bentuk biji yang sudah kering. Nah, adapun air cheese ini dari koleksi yang ada yang berbunga ungu dan ada yang berbunga putih. Dan kemudian bijinya juga ada yang berbentuk bulat, ada yang keriput. Tetapi semuanya pada saat masak fisiologis itu membesar dan bulat. Air cheese atau biasa lebih dikenal dengan kacang polong merupakan tanaman yang menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini kaya akan kandungan nutrisi terutama selenium dan zinc yang penting bagi ketahanan tubuh. Tidak hanya itu, mengkonsumsi air cheese juga dapat mencegah anak terserang stunting. Memang ini khasiatnya dari air cheese ini, atau bukan khasiat lah, air cheese ini mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi terutama kandungan selenium. Yang selenium ini berguna bagi daya tahan tubuh, kemudian juga untuk kesehatan lain dan kecantikan. Kemudian juga kandungan proteinnya
yang sangat tinggi, dan ini bisa untuk mengatasi stunting ya bagi anak-anak ataupun misalnya yang sudah dewasa. Dalam rangkaian Disnatalis ke-61, FEBUB juga melaksanakan soft launching kafetaria. Tidak hanya makanan dan minuman saja, namun para mahasiswa, dosen, dan karyawan juga dapat bekerja dan mendengarkan live music. Dekan FEBUB, Abdul Ghaffar, juga memberikan wadah untuk para mahasiswa yang ingin berjualan di kafetaria ini. Kafetaria UB itu dari dulu sebenarnya kafetaria yang paling terkenal sebenarnya. Kalau fakultas-fakultas lain itu selalu larinya ke sini. Cuman karena kan beberapa fakultas mengembangkan kantinnya masing-masing sehingga kantin ya, dulu namanya kantin FEBUB ini agak ketinggalan zaman. Sehingga tahun ini kita renov agar menjadi sebuah kafetaria yang bagus, yang nyaman, ada AC-nya segala macam, kemudian bisa live musik di dalam. Ini teman-teman mahasiswa kan akan senang untuk nyaman untuk bisa bukan hanya makan sebenarnya, tapi juga bisa bekerja di kafe nanti. Tapi ini bertahap sebenarnya, ini hanya soft launching karena beberapa peralatan itu sebenarnya belum siap. Cuma nanti mungkin bulan November kita hard launchingnya sekitar bulan November. Penjualnya sebenarnya kita bebas, cuman sementara ini kan yang kebanyakan menyewa standnya ini dari ibu-ibu dan wanita, tapi sebenarnya kita bebas untuk menyewakan ini. Dan ini bergilir sebenarnya. Setiap tahun itu kita giliran untuk bisa menyewakan stand ini. Boleh saja, jadi nanti kita akan punya beberapa kantin. Ini kantin yang tertutup, tidak boleh masak. Nanti di belakang sana, di belakang gedung F itu ada kantin yang bisa masak. Jadi kemudian ada sedikit kafe yang di sudut dekat masjid juga itu, yaitu yang namanya Rendezvous, FEB Rendezvous ini itu hanya untuk makan dan minum. Nanti menunya akan kita penuhi, bahkan nanti akan ada es krim, pokoknya menu-menu yang milenial lah untuk teman-teman. Ciplukan dikenal sebagai tanaman liar yang merupakan tanaman herbal yang juga efektif mengobati berbagai penyakit. Dari seluruh bagian ciplukan seperti daun, akar, dan buah dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat herbal. Ciplukan itu biasanya kita temukan di sawah ya. Di sawah dia itu dianggap tanaman yang gak berguna, cuma sebagai istilahnya orang-orang itu makanan ular gitu ya, karena buahnya yang orange itu biasanya dimakan oleh ular. Dan masyarakat masih belum aware gitu ya, belum tahu kalau ternyata ciplukan ini banyak manfaatnya. Sehingga kebanyakan ya ditebang karena dianggap sebagai gulma. Kalau di sawah-sawah itu kan ganggu ya, harusnya tumbuh padi malah tumbuh ciplukan, sehingga dia. Nah, jadi Dr. Nuki itu mendapatkan ide dari penelitian mahasiswa. Mahasiswa ini meneliti efek daun ciplukan terhadap kontraktilitas dari pembuluh darah aorta. Jadi aorta diisolasi dari tikus gitu ya, diambil aortanya, kemudian ditempatkan di suatu media sehingga aorta ini tetap hidup, dan dicoba ditetesi sama ekstrak daun ciplukan. Kok ternyata yang tadinya kontraksi setelah pemberian obat epinefrin gitu ya, setelah diberikan ciplukan menjadi dilatasi. Dan efeknya ini ternyata sudah dibuktikan adalah dia bisa memperbaiki fungsi dari endotel. Dia bisa meningkatkan produksi nitrik oxide. Nah, padahal kalau kita tahu fungsi dari endotel, fungsi dari nitrik oxide ini terkait dengan banyak sekali penyakit, ya kan? Mau penyakit apa? Hipertensi kaitannya dengan endotel. Diabetes ada kerusakan endotel. Preeklamsi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi ya, yang disertai dengan kerusakan organ pada ibu hamil. Itu juga terkait dengan fungsi endotel. Aging, penuaan, itu juga terkait dengan endotel. Jadi sebenarnya fungsi untuk perbaikan endotel ini dibutuhkan untuk berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu kemudian beliau mengembangkan mulai tahun 2007 ya, sampai kelompok kajian ini didirikan tahun 2015 atau 2016 kalau saya tidak salah. Sehingga kami fokusnya memang di pengembangan herbal visalis untuk berbagai penyakit yang patogenesisnya terkait dengan kerusakan endotel atau disfungsi endotel.
Afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Beasiswa afirmasi ini adalah jadi namanya beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau kita sering sebut dengan ADIK, adalah beasiswa untuk membantu anak-anak yang keterbatasan akses, anak-anak Papua Barat, anak-anak 3T, itu kita bantu agar bagaimana mereka dari keterbatasan akses biar terlepas dari itu gitu. Karena kan negara kita tahu ya, masih ada daerah-daerah yang masih keterbatasan akses dan juga anak-anak Papua itu kita bisa berikan beasiswa. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar saja, namun juga dapat mengimplementasikan ilmunya ke dunia nyata. Sebagai bentuk dukungan fakultas terhadap potensi anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa, FTPUB sejak dini mendidik mahasiswa untuk memiliki jiwa inovasi dan semangat berkompetisi, sehingga ketika lulus, mahasiswa menjadi lulusan unggul berprestasi. Pertama adalah mendidik mahasiswa untuk punya jiwa inovasi, sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka sudah bisa membuat inovasi sendiri, kemudian sampai ke tahap hilirisasi. Kemudian yang kedua, untuk capaian prestasi fakultas, sebagaimana kita ketahui kemarin di Giraffe Award 17 Agustus 2022 kemarin, kita adalah yang nomor 1 untuk jumlah mahasiswa berprestasi baik nasional maupun internasional. Sehingga anak-anak nanti yang ada di sini, ketika mereka sudah sukses di membuat inovasi seperti ini, kita akan kirimkan mereka untuk kompetisi internasional, dan itu yang terus kita lakukan, lokal, regional, nasional, internasional. Nah, sehingga mereka akan punya semangat untuk berkompetisi, semangat untuk inovasi, kedepannya mereka akan menjadi lulusan yang unggul. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.